yakin Yesus nyata di sini, kemenangan terjadi di kita imani pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh teman-teman kita. Kita percaya dengan lagu ini bahwa Tuhan betul-betul sudah hadir dan Dia akan melawat kita semua. Yes, come on semua. Angkat hati, rasa haus dan lapar, dan taruh semua beban apapun yang ada di pikiran, di hati saudara. Semuanya relax dalam roh dan bangun hati dan hidup saudara buat Yesus. Come on semua, bangkitkan roh saudara. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yesus Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hadirlah Tuhan di tempat masing-masing. Kami percaya Romo sedang bergerak dan kami undang Engkau terus masuk di dalam hidup kami, ambil alih semuanya. Terima kasih Roh Kudus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Come on semua, angkat tangan, tanda Engkau mengundang dan Engkau sudah menghadirkan Tuhan saat ini dalam pujian penyembahanmu, di hatimu, dalam rohmu, dalam tubuh jiwamu. Engkau merasakan Tuhan hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Yesus nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan. Amin, 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 amin. Terjadi di sini. Amin, amin, amin. Dan dalam pujian ini saya berdoa bukan cuma kesembuhan fisik yang terjadi, tapi kesembuhan luka-luka batin hati saudara. Kita perlu bersih setiap hari di hadapan Tuhan. Kita perlu benar-benar sterilkan hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu setiap kali engkau berdoa dengan pujian tadi, engkau menyatakan Tuhan hadir, imani bahwa Dia hadir untuk membuang sampah-sampah yang gak perlu disimpan. Karena sampah yang disimpan akan busuk dan membuat rusak seluruh jiwa saudara, ya. Dan saya mau angkat satu persoalan seperti tema kita hari ini, breakthrough multiply. Artinya ada terobosan yang kita lihat setiap hari ada peningkatan. Apa peningkatannya? Ya, kalau sebuah perusahaan setiap tahun mereka akan evaluasi apa yang membuat perusahaan ini belum maju, dan mereka akan mencari cara supaya perusahaan itu maju. Kita ini harus terus evaluasi hidup roh kita. Kenapa kok saya sepertinya kurang damai sejahtera? Kenapa saya kok sepertinya kebanyakan negatif thinking daripada positifnya? Kenapa kalau saya melihat orang lain seperti diangkat, dipuji, kok hati saya lagi tidak enak? Wow. Ya, ini yang membuat kita harus setiap hari introspeksi diri supaya kita bisa melihat ada pendobrakan roh yang membuat kita kaya, dan ada multiply, ya, next level yang terus kita lihat bahwa oh, sekarang saya dewasa di dalam spiritual, ya. Dan ingat, karena kita wanita penolong, apa yang kita bisa lakukan kalau kita nggak kuat? Dan apa yang perlu dikuatkan? Bukan fisik, saudara, tetapi spiritual, saudara. Kalau roh saudara kuat, saya selalu bilang engkau bisa menyelesaikan masalah di dalam dunia dalam bentuk apapun. Nah, satu yang saya mau angkat, kenapa orang suka iri hati? Ini ada di kelas home care, ya saudara. Tetapi saya rasa kita semua perlu belajar, karena setiap hari kita berdampingan dengan spirit ini, sadar atau enggak sadar, saudara, ya, sadar atau enggak sadar. Nah, mari kita akan bicara dulu sebelum saya akan back to Bible. Kita akan membaca dalam firman Allah apa yang Allah ajarkan, ya. Mari kita belajar dulu. Kira-kira
Kenapa orang bisa iri hati? Yang mau jawab langsung di-unmute. Silakan. Dibuka suaranya. Jika saudara, kenapa orang kok suka iri hati? Gitu ya. Kira-kira apa? Menurut saya, orang yang suka iri hati itu karena merasa tidak mampu dengan Tidak mampu, oke. Ibu Srianti. orang lain. Yes, oke. Ibu Srianti silakan dibuka wajah cantiknya biar bisa dilihat sama teman-teman. Dibuka videonya, ya Bu. Oke. Saya suka kalau lagi komunikasi dengan semua wanitanya Allah. Lagi di acara. Oh, lagi di acara. Iya, tapi ada pakai headset. Oke, baik. Oke, nanti setelah acara boleh dibuka video ya. Oke, good. Karena tandanya orang nggak mampu kalau orang iri hati. Yes. Yang lain, silakan. Kenapa? Langsung aja. Bu, Ya, silakan. tidak mensyukuri apa yang dimilikinya, Bu. Tidak mensyukuri apa yang dimilikinya. Oke, disimpan. Yang kedua, lagi ya, yang ketiga. Silakan. Orang yang iri hati, orang yang hatinya lagi tidak baik. Hatinya nggak baik. Oke, lagi yang lain. Sudah 4 jawabannya ya. Lagi. Kenapa orang iri hati? Ya, silakan. Bu Kurnia, apa? Kalau saya lebih cenderung pertanyaannya bukan kenapa orang suka iri hati. Yang lebih banyak untuk menurut saya, kenapa saya suka iri hati kepada orang lain. Nah, itu penting. Ya, kenapa saya suka iri hati kepada orang lain gitu loh. Ya. Sangat penting. Jawaban Ibu apa kalau Ibu? Kalau Ibu yang mengalami, apa jawabannya Ibu? Kalau saya kan, ini mewakili seluruh wanita kawal di Indonesia ya. Karena saya yakin wanita kawal yang ada di Indonesia malam ini yang hadir di show, banyak pula yang punya iri hati. Sangat banyak terlihat dari wajah-wajah. Nah, kenapa saya suka iri hati? Nah itu dia, karena saya tidak bertobat, belum bertobat, belum lahir baru Bu. Belum lahir baru, belum bertobat. Oke. Yang lain. Belum berjumpa pribadi dengan Yesus. Yes, oke. Silakan yang lain. Ibu Heti Palopo, kenapa orang iri hati? Silakan dijawab. Karena dia selalu merasa jengkel dengan orang lain. Jengkel dengan orang lain. Ibu Weni Sondak, silakan. Mengapa orang iri hati? Kalau menurut saya mungkin dia tidak mau tersaingi. Jadi merasa diri dia yang lebih. Oke. Tidak mau tersaingi karena merasa aku lebih dari kamu. Oke. Kalau menurut saya, Bu, itu orang suka iri hati karena suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, oke. Yang lainnya lagi silakan. Kenapa orang iri hati? Ibu Lulu Waroi, Papua, tadi sudah buka suara. Silakan. Kayaknya sudah dijawab semua, Bu. Oh, udah diborong. Oke. Silakan yang lain. Boleh saya tambah sedikit? Boleh, silakan. Banyak juga boleh, Bu Dr. Charlotte. Ya. Orang yang iri hati itu orang yang suka iri hati itu orangnya tinggi hati, orangnya sombong. Oke. Ya, dia merasa dia harus lebih tinggi dari orang lain. Jadi kalau tinggi, dia terus iri hati. Jadi orangnya angkuh, tinggi hati. Yes. Oke, terima kasih Dr. Charlotte. Ada kesombongan. Yang lain silakan. Kenapa? Boleh nambah, Bu? Silakan. Ya. Saya nambah. Silakan. Cemburu Bu. Kalau menurut saya, Ya. Oke. Halo, saya Ya. Bu. Boleh? Halo. Boleh Ibu Berta, silakan Ibu Berta. Oke, terima kasih Bu Sarlin. Kalau menurut saya sih karena dia tidak menyadari kekurangan pada dirinya. Karena dia nggak menyadari kekurangan dalam dirinya. Oke, good. Silakan Ibu Teresia, silakan. Karena Bu tidak memiliki kasih. Nggak ada kasih. Oke. Yang lain.
Lagi. Apa yang diinginkan tidak tercapai, Bu. Apa yang diinginkan nggak tercapai, makanya dia langsung iri hati. Oke, silakan yang lainnya lagi. Belum mengenal kasih Kristus dengan sesungguhnya. Oke, hampir sama dengan Ibu Amelia, ya, betul. Silakan, Ibu Juliana Jakarta. Juliana Jakarta. Syukur kenal Tuhan Yesus, kurang dekatin diri, Bu. Kurang Dan mendekatkan diri sama ya Tuhan. negatif thinking sama orang. Oke, good. Terima kasih, Ibu Juliana. Silakan Ibu Deswina, Manado. Iya. Menurut saya, orang yang suka iri hati tidak pernah puas apa yang dia dapatkan. Oke, nggak puas dengan apa yang didapatkan. Yang lain silakan. Yang mau menjawab, kenapa? Kenapa ini keberdampingan kita? Silakan Ibu Erimano, NTT. Cemburu, Iya. Bu. Orang itu iri hati menurut saya itu karena pengenalan dan pemahaman tentang dirinya itu kurang. Oke. Cemburu, Bu. Ya, ada cemburu. Kemudian Ibu Evi Monica cemburu, Ibu Eri. Lupa pada penciptanya, Bu. Oke, dia lupa kepada penciptanya. Oke, good. Ibu Teresia lagi, silakan. Ya. Bu, tidak pernah merasa puas. Nggak pernah merasa puas. Oke, good. Silakan Ibu Agustina sebuah. Ya, kenapa saya iri? Karena saya tak suka orang lain melebihi diri saya. Oke, karena saya nggak suka orang lain lebih dari saya. Good. Silakan lagi yang lain. Iya, Ibu Dr. Eli, silakan. Orang itu gampang iri hati kalau dia memiliki sifat rakus. Ingin sesuatu yang lebih daripada orang lain. Oh, oke. Itu yang halus. Kita ibu-ibu sambil belajar ambil cari bahasa yang halus. Ya, jadi intinya bahwa dia mau yang lebih gitu ya, yang lebih. Kata yang tersembunyi tadi itu rakus tadi. Rakus. Dari kata yang enak didengarnya. Mau lebih, kayaknya masih kurang aja. Mau punya orang, mau ambil punya orang. Oke, good. Ya, yang lain lagi silakan. Oke, Ibu Rusnawati. Ya, silakan. Yang pertama, orangnya sombong. Yang kedua, luka batin. Yang ketiga, banyak menyimpan sampah di dalam hatinya. Berarti sama dengan kesimpulan dari Ibu Kurnia, belum bertobat. Oke, good. Silakan Biliani Banjarbaru. Ya. Suaranya Ibu sayang belum kedengaran. Coba dicek. Mungkin dilepas ininya ya, handsetnya. Ibu Rumia, silakan. Gambar dirinya belum pulih, Pastor. Gambar diri ya. Ibu Yuliani, sorry. Ya, yang saya sampaikan gambar dirinya rusak. Oh, oke, berarti sama ya, gambar diri yang rusak. Oke, good. Lagi Ibu yang lain, silakan. Silakan. Masih ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa? Iya, saya tambah bahwa orang itu iri karena dia punya masalah dengan dirinya. Masalah dengan dirinya. Oke, ya. Ada Ibu yang Lydia. dengan hidupnya. Ya, oke. Ya, silakan Ibu Lydia. Ya. Shalom, terima kasih buat waktunya. Kalau orang yang sering iri hati, berarti dia belum mengalami firman Tuhan. Dia belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hidupnya masih jauh di luar Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Oke, good. Belum andalkan Tuhan. Hidupnya masih jauh di luar Tuhan. Yes, good. Yang lain. Kenapa kira-kira? Silakan. Ya, Ibu Agustina Sabot. Ya, Sabot. Ya, silakan Ibu. Oke. Ini pertanyaan saya kemarin sebenarnya. Oh, gitu. Bagaimana menghadapi orang yang iri hati? Yes. Ya. Saya melihat bahwa dia belum menyelesaikan masa lalunya. Jadi perlu juga kita lihat background-nya yang belum beres di hadapan Tuhan, sehingga melihat orang misalnya kita lebih dari dia iri hati. Dia mulai bercerita hal-hal yang tidak baik, yang tentang kita, padahal sesungguhnya
sifatnya dia sebenarnya iri hati, tidak senang melihat kita baik gitu. Karena ada latar belakang yang membuat dia seperti begitu. Mungkin itu Bu yang saya bisa sampaikan. Ya, Oke, makasih Bu. baik. Terima kasih Mbak Agustina dari Kalimantan Tengah. Silakan lagi yang lain. Wah, ini seru ya. Ini seru karena ini memang kita sadar nggak sadar itu berdampingan. Kayak orang pakai baju begitulah, Saudara. Nah, baju yang mana yang kita mau pakai kan begitu gitu. Nah, silakan yang lain lagi. Yang masih mau menjawab silakan. Kira-kira kita iri hati atau kita lihat orang iri hati itu kenapa gitu ya? Penyebabnya itu apa gitu ya? Oke, silakan. Yang masih mau nambahin silakan. Masih ada? Ya, silakan. Bisa juga karena dia punya lebih banyak dari kita, sedangkan kita punya sedikit dan kita punya pas-pasan. Bisa itu juga salah satu faktor. Gitu ya. Bisa juga nih karena mungkin dia itu malah punya lebih dan dia lihat kita kok pas-pasan tapi kita bahagia. Oh, oke. Yeah, good. Ya, yang lain lagi silakan. Rasa diri lebih tinggi, Bu. Oh, merasa diri lebih tinggi. Oh, pokoknya aku dan aku. Yes. Oke. Ya, yang lain direndahkan, lebih rendah dari dia. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ratna. Yang lain lagi. Egoisnya. Egonya tinggi. Masih ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Ya. Karena biasa kita itu kadang tidak mau menerima diri kita apa adanya. Jadi selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, itu muncul sifat iri hati. Ya, terima kasih Ibu Eli dan selamat datang di Kawal Indonesia. Semua lambaikan tangan untuk Ibu Eli dari Jakarta yang baru bergabung dengan kita ya, puji Tuhan. Oke, good. Nah, masih ada nggak yang masih mau menjawab? Kenapa orang itu iri hati? Atau kenapa saya iri hati? Dan nanti kita akan bicara ciri-ciri orang yang iri hati itu kenapa? Bagaimana gitu ya. Tapi sekarang kita mau bicara umum dulu. Kenapa orang iri hati begitu ya? Nanti baru kedua ini kita bicara ciri-cirinya. Siapa tahu kita ikut nyangkut di situ. Tapi doa saya nggak ada yang nyangkut di situ. Kita nggak punya ciri-ciri itu. Haleluya. Masih ada yang mau jawab? Mengapa orang iri hati? Ya. Ibu Lidiawanti. Ya, silakan Ibu Lidiawanti. Ya, karena dia tidak bisa menerima keadaan dirinya dan tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Oke. Yes, tidak bisa melihat dirinya dan nggak bisa menerima dirinya dan melihat kelemahan orang lain. Oke, good. Atau sebaliknya, dia punya kelemahan dan dia orang lain. Oke, good. Ibu Heti, Pak Lopo, silakan. Ya, dia pingin dihargai dengan hasil usahanya, terus tidak mendapatkan penghargaan itu, makanya dia timbul iri hati. Saya ketemu itu seperti itu. Ya. Banyak ya? Ya, banyak. Oke, good. Ya, kita bicara soal ini realita ya, ada dan kita juga ngalamin ya soalnya. Jadi kita bicara belak-belakan ya. Oke, masih ada yang mau nambah? Silakan. Oke. Masih ada yang mau nambah? Masih ada yang mau nambah? Silakan di-unmute. Iya, langsung aja yang mau nambah. Tidak puas dengan apa yang ada padanya. Tidak puas dengan apa yang ada padanya. Yes, terima kasih Bu Laura Jakarta. Wajah cantiknya belum kelihatan. Dibuka videonya biar semuanya bisa lihat wajah dan saling kenal. Yes, oke. Lagi mau nambah. Kira-kira apa? Silakan. Iya, Bu. Ya, silakan Ibu Yuliani. Iya. Belum dewasa dalam berpikir. Belum dewasa di dalam berpikir. Oke, good. Mungkin umur tua, tapi pola pikir belum dewasa. Memikir banget ya ini ya. Oke, lagi yang lain. Silakan. Ya, mari. Yang masih mau nambah silakan. Banyak memang alasannya orang itu iri kok, banyak gitu. Ada, Bu. Karena karena ketidakmampuannya orang lain yang mampu lalu
dirinya sendiri tidak mendapat pengakuan atau pujian dari orang lain. Oke, yes. Dia lihat orang bisa dan apa yang dia lakukan itu sepertinya nggak dapat pengakuan, jadi dia itu betul. Ini mari kita coba lihat kepada sesuatu yang memang this is realita gitu. Realita. Good, Ibu Agustin. Ibu Agustin soalnya punya temannya banyak, message-nya banyak, saudara. Jadi boleh bisa lihat si A ini begini, si B wow, udah nangkap ini, udah tahu ini. Oke, good. Yang lain, silakan. Masih ada yang ingin nambah? Kalau nggak ada, pertanyaan kedua, saya mau tanya, ciri-ciri dari orang yang iri hati, kira-kira ciri-cirinya gimana? Silakan langsung. Tukang gosip. Tukang gosip. Oke, yang lain, silakan. Langsung ciri-cirinya. Pada orang lain, Sikapnya berubah. Berubah. Oke, good. Lagi yang lain, silakan. Culas. Apa Bu? Culas. Culas. Kita cari bahasa yang bagus, Bu. Bahasa yang bagus kira-kira apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Ambon itu. Itu bahasa Ambon. Julid. Kalau Indonesia julid, Bu. Apa Bu? Sorry? Julid. Iya. Oke. Nah, kalau culas itu dikenal hanya di NTT, di Ambon. Di mana lagi? Manado juga mungkin ya? Papua. Yes. Oke. Nah, lagi, come on. Ciri-cirinya orang yang iri hati itu apa? Silakan. Suka menjelekkan orang lain. Suka menjelekkan orang lain. Ya. Lanjut. Silakan Ibu Lianti. Suka mengumpat atau mencibir di belakang layar. Oke. Ya, kita cerita realita. Oke, ya. Nah, lagi, come on. Yang lain, ciri-cirinya apa? Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu ya. Kau yang berjanji, kau yang ingkar. Aduh tuh. Tapi this is realita. Oke, lagi. Silakan. Saya sambung Bu ya. Sambung Bu. Ya. Lain di mulut, lain di hati. Tak bertulang. Udah cukup. Lidah memang nggak bertulang. Saya Bu. Ini lagu semua masuk di sini, lagu semuanya masuk di sini rupanya. Ya, silakan Ibu Likia. Ya, kalau saya mungkin seseorang yang suka urusan-urusan orang lain. Suka mengurus urusan lain. Itu mungkin nanti Tuhan bilang, selembar di mata orang kamu lihat, balok di matamu kamu nggak lihat. Oke. Yes, silakan. Silakan yang lain. Ya. Balok. Ya, tadi ya balok di mata orang kamu lihat. Kayaknya balok ya. Bukan balok. Selembar di mata orang kamu lihat, balok di dalam dirimu kamu nggak lihat. Itu bahaya ya. Oke. Ya, Ibu Heti. Ibu Lili, Ibu Wendy, Bu, silakan. senang melihat orang susah, Bu. Oh, dia senang lihat orang susah. Ciri-cirinya, ada orang susah dia senang banget. Waduh, bahaya ini kalau begitu ya. Orang lain senang kalau lihat orang senang. Kalau dia yang iri hati ini lihat orang senang, dia nggak suka. Wah, ini bahaya. Oke, Ya, lanjut. Ibu suka melihat kekurangan orang lain, tapi kelebihan orang lain dia tidak melihat itu. Senangnya melihat kelemahan orang. Kelebihan orangnya dia nggak lihat. Oke, good. Lagi yang lain, silakan. Ya, Ibu Heti. Suka membandingkan. Suka bandingkan. Ciri-cirinya dia suka membanding-bandingkan. Oke, lagi ciri-cirinya kenapa? Orang yang iri hati. Silakan dijawab lagi yang lain. Tadi kita sudah bicara orang iri hati itu kenapa ya? Kenapa dia iri hati dan semua sudah menjawab. Sekarang kita bicara ciri-cirinya seperti apa. Nah, lagi yang lain. Ciri-cirinya apa nih orang iri hati? Ya, langsung.
orang yang suka iri hati, kurang suka bergaul, dan dia kurang suka ramah, tersenyum, kurang suka tersenyum, kurang suka bergaul, kurang suka ramah, kurang suka tersenyum. Oke, dia nggak suka bergaul, dia kurang ramah, ya, dan tidak tersenyum. Wah, ini ciri-cirinya berarti nanti kita akan ambil kesimpulan kalau orang kayak gini ini ada apa dengan mereka, ya gitu kan? Ya, silakan lagi yang lain. Ya. Tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Ciri-cirinya dia nggak pernah mengakui kelebihan orang lain. Tadi mungkin seperti Bagusnya tadi sampaikan ya. Yang jelek dari orang dia lihat, yang lebihnya dia nggak lihat. Nah, betul. Oke, lagi lanjut. Silakan yang lain. Ciri-cirinya apa nih orang iri hati ini? Tidak percaya diri, Bu. Nggak percaya diri. Betul, nggak pede. Dia nggak bisa lihat sesuatu. Selalu aja kayaknya nggak pede. Oke, good. Ciri-ciri yang lain apa? Orang iri hati. Selalu curiga. Selalu curiga. Oke. Ya, ciri-cirinya betul. Lanjut lagi. Egois, Bu. Egois. Ya. Ciri-ciri yang susah pendapat orang lain. Susah mendengar pendapat Kalau orang dia lain. pengen. Oke, good. Terima kasih Bu Juliana. Silakan yang lain. Selalu berpikir negatif. Selalu negatif. Ibu Elvi Tengker. Suka mengungkit. Suka mengungkit. Ya, lanjut lagi yang lain. Silakan. Yang sudah buka suara nih siapa? Langsung dijawab aja. Ya. Ciri-cirinya apa nih orang iri hati? Sulit mengampuni. Sulit mengampuni. Ya, dia mengampuni, suka berantem. Ah, betul tadi ya, karena ya kayak troublemaker gitu loh. ya, oke. Oke, yang lain lagi. Ciri-cirinya apa ini orangnya? Tidak suka melihat orang berhasil. Tidak suka lihat orang berhasil. Terima kasih Bu Ida. Oke, yang lain. Ciri-ciri orang iri itu apa? Tadi alasan mengapa orang iri hati, ya kan? Setelah itu sekarang jawab pertanyaan kedua. Kalau gitu ciri-cirinya apa? Ya, lagi yang lain mau jawab apa? Ya. Apa? Emosian, Bu. Emosional. Emosional ya? Ya. Oke. Lagi yang lain? Nah, kalau sudah kita kunci semua yang dijawab. Baik, pertanyaan pertama, mengapa orang iri hati? Ya. Saya mau tanya, kalau ditanya mengapa orang iri hati atau mengapa saya iri hati, kemudian kita sebut mengapa seperti itu dia iri hati, kira-kira ibu-ibu yang jawab. Itu semua itu yang ada yang tadi kita ngomong-ngomong pertama, yang pertama pertanyaan pertama, itu kira-kira masuk produk kerajaan surga atau tidak? Tidak. Tentu tidak. Haleluya. Oke ya? Tidak. Sekarang pertanyaan kedua, ciri-cirinya. Suka mengumpat, suka menjelekkan orang, sombong, suka memutar balik cebiran di belakang, suka negatif, suka mengungkit dan segala macam. Kira-kira kalau orang punya hati seperti itu, berarti ini jiwanya lagi terluka atau enggak? Terluka. Terluka. Sakit. Yes. Nah, coba ya, dari dua pertanyaan saudara yang menjawab sendiri, dan ini yang dikatakan, roh terluka, saudara. Wanita paling gampang dan hidup dekat dengan spirit iri hati, dengan roh iri hati, saudara. Ya, tapi dia nggak pernah sadar. Yang bahayanya saat dia nggak sadar tuh begini, karena dia merasa itu biasa saja. Kalau dia benci sama orang, dia lihat orang lebih dan dia merasa tersaingi, kayaknya biasa saja. Nah, coba lihat. Ini ada satu jiwa yang terluka dan nggak pernah diselesaikan. Dan keadaan dia akan seperti itu terus dan menular kepada spiritual rohnya. Waktu dia sudah bagus di dalam hadirat Tuhan, didoakan. Tapi karena hati luka itu masih mengangah, masih terrobek, begitu ya.
Itu nggak bisa, apa yang dia alami dalam roh yang bagus itu nggak bisa tertanam dan bertumbuh lebat. Kenapa? Karena luka itu seperti sampah yang bau, yang akhirnya menyerap apa yang bagus itu dan merusak apa yang bagus. Dan ini wanitanya Allah semua kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita tinggal dengan roh itu dan ada. Coba saya kasih waktu 1 menit aja. Dari apa yang kita ngomong tentang ciri-ciri orang yang iri hati dan penyebab mengapa orang iri hati. Coba cek, kembali lihat ke diri saudara. Apakah saya suka negatif? Apakah saya suka marah kalau lihat orang itu berhasil? Apakah saya suka menceritakan gosip kepada orang-orang? Kalau saya nggak senang sama si A dan saya lihat dia lebih dari saya gosipin dia ke orang lain. Coba kita lihat apa yang kita ngomong tadi, apakah sedang melekat dengan diri kita. Ini penting, karena roh ini tersembunyi begitu sangat bagus sana di dalam, tapi dia menggerogoti saudara untuk merusak semua yang baik. Walaupun kecil, tapi kalau itu nggak pernah diselesaikan. Contoh, saudara terbiasa lihat orang yang berhasil, nggak pernah ada kata, wow, saya bangga, wow, luar biasa. Tapi selalu bilang, gitu aja, segitu aja sombong. Nah gitu, hal-hal kecil begitu, gitu aja sombong. Itu hal-hal kecil. Tapi kalau kita sudah mengungkapkan dan perasaan kita seperti itu tadi menggerogoti dan itu meluka, membuat luka. Dan itu adalah kesempatan besar, tempat yang empuk buat iblis untuk mengambil alih dan dia menaruh saudara ada di posisi yang paling bawah untuk diinjak oleh dia. Makanya orang seperti ini nggak pernah bisa move on, atau orang seperti ini paling sulit. Coba diarahkan. Orang seperti ini paling sulit mengucap syukur. Yang ada adalah persengutan. Kita belajar ini ya, kita belajar ini. Ada 2 slide yang saya mau share buat saudara. Dan mari kita lihat sebentar beberapa contoh penting dari apa yang kita pelajari hari ini. Kenapa orang bisa iri hati? Kenapa orang bisa membiarkan ada amarah yang meledak? Ya, ada apa dengan dia? Oke, saya punya pelajaran home care yang membicarakan hal ini. So, kalau saudara ikut home care itu paling enak. Kenapa? Karena kita belajar menyembuhkan luka-luka batin, ya, yang kadang kita nggak bicara secara umum, tapi kita akhirnya dapat ketemu jawabannya di home care, begitu ya. Nah, ini, mengapa seorang bisa iri hati? Iri hati bisa disebut juga sebagai dengki atau hasrat, merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki orang lain. Setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati. Contoh, back to Bible tadi saya katakannya, Raja Saul larut dalam iri hati ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak. Ya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Si Saul dengar beribu-ribu, dia bilang, siapa Daud? Aku raja sudah lama, kenapa kok puji-pujiannya kepada Daud lebih banyak? Bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sementara aku hanya beribu-ribu. Timbul iri. Dan semua jawaban mengapa orang bisa iri, kita sudah menjawabnya tadi di depan. Mari kita lihat. Lihat contoh ini. Iri hati akan menimbulkan kebencian. Checkpoint, saudara. Ya, mari kita belajar melihat ini. Kenapa saya tergerak malam ini sampaikannya? Karena kalau perempuan di akhir zaman nggak pulihkan hati dengan lukanya, dia nggak sembuhkan, dia akan tetap nggak menjadi penolong dalam roh. Lihat ini, saudara. Iri hati, ya, menimbulkan kebencian, ya, dan kebencian menimbulkan akan merusak gambar diri. Nah, saudara bisa lihat, ya, ini terjadi, saudara. Ini terjadi kalau kita membiarkan semua yang merusak diri kita cuma karena satu, ada iri hati di atas. Nah, mari kita lihat. Saya kasih contoh dari gambar ini adalah si A dan si B. Kalau yang ikut home care udah tahu ini ya, karena saya udah kasih pelajaran ini kemarin untuk yang masuk di tahap pertama ya. Nah, ini. Si A ini orang yang paling baik, dia karakternya bagus, dia punya rohaninya dewasa, dia luar biasa, ya.
si B mulai ada rasa iri hati. Karena melihat, tadi di atas kita bahas ya, ada keunggulan dari si A yang melebihi dia. Ya. Lalu kenapa dia membiarkan ada iri hati? Mari kita cek poin pelajaran ini, saudara. Ya, kita lihat gambar kedua. Lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh si A terhadap si B kalau begitu? Sekarang, kalau si A itu adalah seorang yang dewasa, ya, dan dia digosipin oleh si B tadi, ya. Sekarang, tanggapan dari si A ke si B ini bagaimana? Ada yang bisa menjawab, silakan. Ini seorang yang dewasa, si A. Apa tanggapannya? Kita keep dulu, jangan ada yang ngomong dulu. Kita lanjut dulu ke gambar yang berikut untuk kita lebih tahu ya gambar ini. Nah, lihat ini. Ya. Sebelum kita menanggapi apa yang harus dilakukan oleh si A, ini tadi ya gambarnya ya. Kita lihat ini cerita ini. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa rupanya si B sedang bergosip. Contoh ada 10 teman, ya. Dan si B nggak suka sama si A. Akhirnya si B berusaha menceritakan kepada kelompoknya yang lain, dalam kelompok 10 orang itu, ya, tentang keadaan yang dia nggak suka kepada si A. Ya, akhirnya semua sedang mengarahkan pandangannya kepada si A atas pembicaraan dari si B, saudara. Ya, coba perhatikan ini. Dan lihat, orang kalau iri hati sama kita, dia nggak cari orang-orang yang di luar dari kita untuk bergosip. Kenapa? Karena dia ingin menjatuhkan kita, dia akan cari orang-orang yang berteman sama kita. Perhatikan itu baik-baik. Orang yang iri kepada kita tidak akan mencari orang yang kita nggak kenal untuk dia bergosip. Dia akan mencari orang yang berteman sama kita untuk bergosip kepada kita. Saudara, ini mengerikan sekali kalau kita membiarkan keadaan ini terjadi. Ya, kenapa? Karena ada rasa iri dari si B. Ya, si B ini memiliki iri hati yang luar biasa. Dan karena mereka berteman 10 orang, dia akan bergosip kepada teman-teman 8 orang tadi tentang si A. Kita lihat dari cerita ini lebih jauh lagi. Contoh yang paling nyata ada di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kita buka sebentar, kita baca. Dan kita mulai tulis. Kenapa? Ada apa? Orang iri hati. Silakan dibuka dan dibaca. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Satu orang silakan baca. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Tolong sini. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah semua mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri,
Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Oke, baik. Nah, mari kita belajar memberi jawaban. Lihat ayat per ayat, ibu-ibu, dari cerita ini. Kira-kira kenapa saudara-saudara dari Yusuf iri hati? Lihat ayat per ayat, dari ayat atas dulu ya. Atas, dari atas ke bawah ayatnya. Coba dibaca, ayat berapa kira-kira? Kenapa penyebab ada iri hati? Silakan, 1. Di-unmute dan dibuka suaranya, silakan jawab. Ya? Karena ayahnya sangat mengasihi Yusuf. Ayat berapa, Bu? Karena Sebutin ayatnya. ayat lebih mengasihi Yusuf dibanding ayat berapa? 3. ayat yang Ayat 3. Ayat 3. Kita catat, kita ngerti ayat 3 ya. Karena mereka ini ya, kita lagi bicara kenapa ini tentang sikap dari saudara Yusuf. Ya. Nah, ayat 3 ini dikatakan karena apa tadi? Ayahnya Yusuf lebih mengasihi Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Kita lihat, saudara. Kira-kira apa lagi? Kenapa penyebab saudaranya iri sama Yusuf? Ayat berapa lagi? Ayat 4. Ayat 4, Ibu. Silakan dibaca. Ya. Kejadian 37 ayat 4 firman Tuhan. Demikian firman Tuhan berbunyi, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Oke, berarti kita drop dulu. Sebenarnya yang pertama di ayat 3 ini, ya, ini nanti turun ke bawah sebentar. Yang ketiga itu coba lihat baik-baik. Membuat jubah. Nah, mereka iri kenapa? Karena ayahnya membuat jubah. Ayahnya membuat jubah yang maha indah. Nah, karena mereka belum pernah mendapat jubah yang maha indah. Iya, betul. Ya, saudara ini ya. Oke, sebentar. Kita masih lanjut di sini. Mungkin Ya. ini. Sebentar. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Ayat 5, ayat 5. Kita masih di ayat 4 dulu. Ini tadi suaranya siapa? Ada storing banget. Coba dicek mungkin namanya? Mungkin saya, Bu. Bolehkah saya memberi masukan lagi, Bu? Iya. Sebelum ayat 3, saya melihat di ayat 2, Yusuf ini sering menyampaikan kepada ayahnya kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan tentu saudara-saudaranya tahu, sehingga mereka iri hati kepada Yusuf. Oke, orang saudaranya bilang begini, kamu suka lapor kami ya? Oke, good. Ya, mari kita bongkar. Kita belajar, kita ngerti mengapa ada iri hati. Ini penting, ya, ini penting. Mari kita belajar. Nah, ayat 2 ya, Bu ya, ayat 2. Mulai dari ayat 2. Kita bahas sekarang. Ayat 2-nya tadi dibilang apa?
karena Yusuf Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tanda kabar kutip ya, iya Yusuf melapor. kepada ayahnya. Melapor kepada ayahnya kejahatan Dari saudaranya. saudaranya ya. Ya. Oke, good. Baru yang kedua tadi apa? Mereka melihat ayat yang ketiga ya. Kita baca ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf. Ya, betul. Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub atau Israel. Nama lain dari Israel adalah Yakub ya. Nah, kemudian yang ketiga masih ada di ayat yang ayat ketiga. Masih ayat ketiga. Ya, membuat jubah yang maha indah. Ya. Mereka melihat ya, Yusuf dibuatkan mari nanti kita cek jubah yang maha indah. Lanjut sekarang ayat ke 4. Silakan dicek ada apa di situ? Ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Lagi? Lebih dari saudaranya. Nah, Sama tidak ya? Tidak mau menyapa dengan ramah itu. Bukan. Ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Sudah itu Bu di ayat yang pertama. Ayat 3 menjelaskan ya. Nah, yang keempat kita ambil yang bagian ini. Akhirnya mereka tidak mau menyapa. Dengan ramah. Nah. Bukan itu akibat. Oh, ini akibat ya, ini akibat. Sorry. Itu akibat. Ya. Bukan, Bu. Ya, ini akibat. Mereka melihat ayahnya lebih, ada kata lebih. Ya. Mengasihi Yusuf. Oke, lanjut. Yang kelima. Ayat 5. Pada suatu kali Yusuf menceritakan mimpinya. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 5 dibilang apa? Mimpi. Pada suatu kali mimpilah Yusuf. Yusuf tukang mimpi. Mimpi Yusuf. Bentar, ibu-ibu kalau sampai setelah bicara ditutup suaranya biar nggak terlalu ribut ya. Ini ada suara yang bocor soalnya. Ibu Sriyanti Manu, mungkin suaranya bisa ditutup sebentar, Bu. Ibu Sriyanti Manu, tutup dulu suaranya. Kayaknya kita langsung ke ayat 7 nih, Bu. Oke, lanjut. Coba dicek ayat berapa lagi yang kira-kira ada ciri-ciri kenapa saudara Yusuf iri. Ayat ke-7, Bu. Ayat ke-7. Ayat 7, silakan dijawab. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Itu yang membuat mereka marah, Bu. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Oke, sebentar. Ayat 6 dan 7 ya. Yusuf menceritakan mimpi ya, ini tanda kutip. Saudaranya sujud. Karena melihat ini ada kata-kata ya, mimpi ini sepertinya saudara-saudaranya menyimpulkan kenapa kami kakak-kakak kok menyembah kepada kamu. Nah, ini karena mimpi ini. Seakan-akan saudaranya harus disuruh untuk apa? Sujud. Nah, gitulah. Makanya mereka tambah marah kepada Yusuf. Ya, coba lagi, lanjut. Ayat berikutnya. Ayat 9.
Ayat 9 silakan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudara, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Oke, ini sampai dengan ayat 9 bicara tentang mimpi. Ya, oke. Lanjut ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, mari kita baca sebentar. Masih ada lagi enggak? Ayat 11 ya. Silakan. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ini ya, kenapa saudaranya Yusuf itu iri. Kita lagi bahas di situ ya. Kenapa iri? Itu karena itu mimpinya itu, Bu. Katanya, masa saudara sama aku ibumu sujud kepadamu sampai ke tanah. Oke, mari kita baca sebentar ini ya. Kita lihat sebentar ini hasilnya. Oh my God, saya salah pencet. Tapi mari kita lihat cerita ini. Dari apa yang kita bahas ini, ya, kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf melihat sesuatu dengan kacamata yang salah. Ayat 2, ya. Karena, lihat ya saudara-saudara Yusuf, timbul iri hati, timbul kebencian, karena satu pertama itu akibatnya apa? Mereka memandang Yusuf ini suka ngadu, suka melapor gitu. Sehingga yang pertama itu membuat saudara Yusuf ini benci. Kok kamu suka melapor ya? Nah itu. Lalu di ayat 3 dijelaskan ya bahwa mereka melihat Yusuf lebih dikasihi oleh bapaknya. Ini tambah lagi mereka benci sama Yusuf. Jadi yang pertama, mereka melihat pertama, Yusuf ini suka melapor, ya, padahal tujuan Yusuf nggak seperti itu, ya. Tetapi mereka benci karena sudah melihat Yusuf itu melapor kelakuan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Lalu kedua, mereka melihat ayahnya kok lebih mengasihi Yusuf, tambah benci lagi. Yang ketiga, persoalannya adalah waktu Yusuf bermimpi, mimpi itu membuat mereka merasa, kenapa kami kakak kok harus tunduk pada kamu? Padahal ingat ya, dari awal Yusuf nggak bermaksud dan bahkan nggak ngerti apa arti mimpi itu. Tapi dengan mimpi itu, ya, saudara Yusuf akhirnya salah prasangka karena ingat, sudah ada lubang pertama di atas. Lubang pertama adalah mereka sudah mulai membenci dia saat melihat dia suka melapor. Iri hati itu akan mengalir seperti, saudara tahu penyakit apa yang cepat sekali bikin orang langsung mati? Penyakit apa? Sakit apa? Cancer. Tiba-tiba nggak kelihatan, pas ketahuan nggak bisa tertolong dan meninggal, saudara. Karena numpuk. Saudara-saudaranya Yusuf, ya, pertama, lihat ada kebencian pertama. Ya, coba lihat. Check and recheck. Mereka buka celah pertama adalah karena ada timbul kebencian karena melihat Yusuf sepertinya melapor kepada ayahnya. Mereka mulai benci. Yang kedua, mereka lihat lagi, kok ini anak semakin dikasih oleh ayah kita ya, tambah benci. Yang ketiga, ada mimpi Yusuf itu membuat mereka semakin tidak senang. Karena dalam mimpi itu mengandung unsur bahwa seakan-akan mereka harus sujud menyembah kepada Yusuf. Lihat, sebenarnya tidak ada efek kedua, nggak ada efek ketiga, kalau efek pertamanya nggak ada. Apa efek pertama? Mereka membenci karena melihat Yusuf melaporkan mereka kepada ayahnya. Hati-hati, iri hati itu dimulai dengan hal kecil yang kamu nggak tahu. Tapi dia akan berkelanjutan sampai Alkitab berkata ayat 8, maka tambah benci lagi mereka. Iri hati nggak bilang permisi saya mau masuk, enggak. Kalau ada celah pertama dan langsung celah kedua, celah ketiga, kita udah dilumpuhkan, maka tambah benci lagi.
Coba lihat gambar yang tadi yang saya sampaikan. Ya kan? Si A nggak ada masalah dengan si B dan teman-temannya. Tapi si B sudah membuka celah dengan melihat, wah dia kok bagus ya, kok dia lebih dari saya. Nah itu. Yang kita ngomong alasan-alasan kita tadi yang pertama betul semua. Jika ada satu unsur pertama yang sudah salah kepada seseorang, ini baik ya saudara. Ya, dia tersimpan di bawah sana. Ya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Dan kalau engkau nggak urus, akan ada hal yang kedua datang. Ada tambah kebencian saat melihat orang itu semakin maju, semakin kayaknya diberkati. Contoh, ada teman-teman kita mungkin di medsos, dia hanya upload foto-foto lagi jalan di Eropa gitu kan. Karena dengan keluarga have fun. Kemudian saudara benci, foto-foto gitu aja kok diupload. Saya juga mau tapi saya nggak bisa. Nah, itu hal kecil. Tapi akhirnya menimbulkan rasa yang mau sama dengan orang tapi engkau nggak bisa. Itu terjadi karena apa? Karena sebuah pola yang sudah dibuka dari awal. Mereka tidak senang sama Yusuf karena melihat Yusuf sedang menceritakan mereka kepada ayahnya. Mimpi yang nggak, istilahnya bukan masalah. Mimpi adalah bukan masalah. Itu hanya bunga tidur, diceritakan dengan sangat tulus oleh Yusuf, tapi mimpi pun dijadikan masalah. Nah gitu. Kenapa? Karena mereka sudah membuka celah dengan iri hati, benci. Lihat itu ya, iri hati akan melahirkan roh kebencian. Dan kebencian kalau kita baca di pasal 38, 39, 40 dan seterusnya, mereka itu akhirnya karena kebencian dan iri hati itu ya, iri hati menimbulkan kebencian. Kebencian itu mereka punya gambar diri rusak sampai mereka ingin membunuh Yusuf, ya. Mereka membuang dalam sumur, bahkan mereka menjual menjadi budak. Contoh ini contoh yang paling nyata, saudara. Kita nggak bisa main-main dengan roh iri hati. Sedikit yang Anda simpan, Anda mungkin sudah lupa, tapi kalau Anda nggak minta Roh Kudus, tolong saya, bersihkan saya dari hal apa yang saya nggak sadar, itu menjadi bumerang luar biasa buat saudara. Dan orang yang seperti ini tidak diberkati. Terbukti dari cerita ini, ya, hanya Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan keluarganya yang sedang kelaparan besar. Mari bandingkan. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dan ada cerita yang lain yang saya akan sampaikan buat kita untuk pelajaran ini. Silakan dibaca. Kejadian 50, 15 sampai dengan 21. Di-unmute dulu. Yang mau baca silakan. Kejadian 50 ayat yang ke 15 sampai 21. Ya. 21. Demikian firman Tuhan dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangis Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang mereka telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Oke, amin. Mari kita pelajari ayat 15. Perbuatan Yusuf ciri orang yang dewasa dalam menanggapi orang yang iri. Seandainya kita diiri hati oleh orang, tadi digambar tadi si A yang begitu bagus, ya. Apa tanggapan si A kepada si B saat dia melihat teman-temannya dia semua sudah berpikir yang negatif kepada dia? Apa yang si A lakukan? Si A lakukan seperti si Yusuf lakukan. Karena ini adalah ciri-ciri orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Ciri pertama, silakan dicek. Apa yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya? 1.
mengampuni. Mengampuni. Kita lihat ayat keberapa kira-kira? Ayat yang ke-17. Oke, dibaca Ibu. Beginilah harusnya kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yusuf apa? Mengampuni. Ya, kita lihat di sini. Dia mengampuni. Oke. Apa ciri kedua yang Yusuf buat dari sifatnya, karakternya? Yusuf menerima saudara-saudaranya. Yusuf menerima saudara-saudaranya. Menerima saudaranya dengan kasih. Karena tidak ada kebencian, ya, ingat dengan kasih. Yang ketiga, dia apa? Beri makan mereka. Memperhatikan mereka dengan penuh kasih. Apa yang dia lakukan? Memelihara mereka. Memberi mereka makanan. Dia memberi mereka makan. Kemudian yang kelima, memberi hadiah untuk ayah. Makan dan minum. Memberi tumpangan. Ya. Mungkin di ayat 19 bisa ditambahkan, Bu. Kemudian apa lagi? Di ayat 19. Dan dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ya. Menyadari artinya dia memiliki kerendahan hati, ada kerendahan hatinya. Oke. Memberi ini motivasi. Ya. Memberi rasa aman. Atau semangat malahan. Ya ini ya, dia disakiti tapi dia malah memberi semangat. Jadi responsif. Ya. Ada dak? Jadi apa yang dilakukan ini? Ini ada suara yang bocor, siapa ya? Mohon disusun. Nah, mari kita lihat yang berikut, ya. Mungkin saya, Bu, ya. Ya, silakan. Saya bisa tambah sedikit di ayat 20 ya, Bu. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saya melihat di sini Yusuf boleh dikata menyadarkan, ya, menyadarkan saudara-saudaranya bahwa apa yang kalian lakukan untuk saya itu kalian mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekakannya itu untuk kebaikan. Jadi supaya mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan. Ya, menyadarkan dengan kasih. Ya, amin. Ya, itu nilai. Nah, coba kita perhatikan karakter yang benar dari saat kita menghadapi orang yang iri hati sama kita. Kenapa? Ya, contoh si A itu orang yang dewasa. Dia nggak buru-buru datang dan bilang, kenapa kamu bicara begitu tentang saya? Kebanyakan wanita itu saat mendengar namanya, ya, sepertinya tercorong sedikit. Kita langsung pingin membuat front, kita ingin untuk apa? Membukakan semuanya. No. Orang yang dewasa tetap tenang. Yusuf sangat dibuat jahat dari saudara-saudaranya. Tetapi kenyataannya di pasal yang ke-50, dia menunjukkan sikap dewasa. Pertama, dia mengampuni karena dia tahu bahwa saudara-saudaranya tetap adalah keluarga dan saudara. Yang kedua, dia menerima saudaranya dengan kasih. Yang ketiga,
memperhatikan mereka dengan penuh kasih. Bisa nggak saudara coba 1 sampai 3 dulu kita keep di sini. 1 sampai 3. Bisa nggak saudara berbuat ini kepada orang yang menyakiti saudara? Ya, belum tentu. Tapi saya mau bilang, ini karakter yang benar yang Tuhan mau kita semua melakukannya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu menunjukkan kualitas karakter kita yang sudah dewasa. Ya, ini. Kalau ciri orang dewasa, dan Yusuf nggak mau menaruh dirinya ke dalam sebuah dosa untuk balas jahat sama jahat. Ini respon yang benar. Ya. Lalu yang keempat, dia memberi makan. Alkitab bilang kalau setru mau lapar, berikanlah dia makan. Berikan dia makanan kalau dia lapar. Jika musuh mau menampar pipi kiri, kasih kanan. Jika tampar kanan, kasih kiri. Artinya jangan balas jahat sama jahat. Dan Yusuf melakukan hal itu, saudara. Ya, dia memberikan tumpangan, bahkan dia memberikan semangat. Apakah aku ini Tuhan untuk mengadili engkau? Ini benar. Ini kalau sampai Yusuf bicara di tingkat itu, berarti ini dia sudah bicara di tingkat kedewasaan iman. Saudara, ya. Apakah aku ini Tuhan yang akan menghukum kamu? Harusnya kita melihat orang-orang yang iri sama kita bahwa mereka butuh Yesus. Oh, dia butuh Yesus. Dan kita no complain untuk hal apapun yang dia lakukan. Ya. Sebaliknya kita memberi motivasi dan semangat. Menyatakan kebenaran tentang perbuatan Tuhan. Memang kamu merekakan yang jahat kepadaku, tapi lihat Tuhan yang Maha Tahu merekakannya untuk kebaikanku, di mana aku memelihara engkau. Dan bangsa ini yang lagi lapar 3,5 tahun. Bayangkan kita lapar 5 hari aja nggak ada makanan, ada uang nggak ada makanan, itu bagaimana saudara? Ya. Seperti kayak kemarin kasusnya, orang punya uang, mau beli tabung oksigen, tidak ada tabung oksigen. Ngeri banget, saudara. Ya, itu ngeri. Semua kejadian yang kita lewati dalam dunia ini yang sedang kita lihat dengan mata kita jasmani itu, Tuhan lagi bicara, bersyukurlah kita masih bisa bernafas gitu. Karena orang yang punya uang aja, mau beli oksigen aja, nggak ada oksigen. Itu contoh yang jadi kenyataan, saudara. Ya, Yusuf mengerti bahwa dia menyatakan kebenaran bahwa Tuhan yang punya rencana buat dia. Ya, dan dia menyadarkan mereka dengan kasih Tuhan. Bisa nggak, saudara, dari poin 1 sampai 8, kita melakukan ini saat kita melihat ada orang-orang yang nggak enak dengan kita. Ya, itu poin yang paling penting yang saudara harus ingat. Karena iri hati ini harus dilawan dengan roh penundukan diri kepada Tuhan. Saudara. Kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, baru kita bisa memenangkan orang-orang yang iri hati. Semakin engkau ingin membela diri dan menanyakan mengapa engkau bicara saya, semakin komunikasi akan hancur, dan semakin ada tiang tinggi berdiri untuk memisahkan hubungan yang baik tadi menjadi retak, saudara. Makanya kita perlu belajar melihat. Kenapa saya ambil kasus dari saudara-saudara Yusuf, karena kita mau belajar dari mereka yang salah menilai dan Yusuf yang menilai dengan kacamata roh yang dewasa. Ya, ini good banget. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikut. Oke, sebentar ya, kita lihat ini. Tadi Yusuf, sekarang tadi kita baca Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu atau berlaksa-laksa. Saul menjadi sangat marah dan sejak hari itu ia iri kepada Daud. Kadang-kadang kita lihat orang, wow, kok dia maju. Bahkan orang itu dulu nggak ada apa-apa, kenapa sekarang dia maju? Halo, saya mau bilang, Tuhan pencipta kita tuh sama. Mungkin kita terproses lebih dahulu dari orang itu dan kita ada di depan. Pertahankanlah kalau kita sudah ada di depan. Karena kita bilang orang di depan bisa mundur jadi ke belakang. Kenapa dia bisa mundur ke belakang? Karena roh iri hati, makanya dia mundur jauh di belakang. Orang yang dari belakang akan lari ke depan karena dia punya sifat mungkin seperti Yusuf. Jadi kita mesti belajar melihat ini kenyataan realita. Semakin di akhir zaman, semakin kita punya roh harus jadi roh humble. Hati hamba yang tunduk kepada dia. Jangan simpan sampah. Iri hati itu sampah, saudara. Bisa merusak jiwa saudara. Dan kita akan lihat orang-orang yang terluka karena iri hati. Itu mengerikan. Itu ruang besar banget seperti monster yang kita simpan. Itu ngeri banget, saudara. Ya.
Dan lihat iri hati ini, apa yang kita katakan di sini? Iri hati, ya, maka murka. Ada murka loh saudara. Coba kita lihat Yusuf, karena saudaranya iri hati, bukan cuma murka. Murka itu menguasai mereka. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur dan bahkan ingin membunuhnya, saudara. Dan bahkan menjual menjadi budak. Oh my God, menjual jadi budak itu berarti wow, mereka benar-benar mencuri karakter Yusuf, ingin hancurkan karakter Yusuf. Jadi lihat ya, kalau kita iri hati, kecil memang. Mungkin nggak terlihat, orang juga nggak tahu apa yang kita ngomong. Tapi di hati ini, ya, Iblis bisa tahu apa yang Anda lihat dan Anda pikirkan. Semakin Anda kasih peluang buat dia, semakin dia akan merusak hidup kita. Dan akhirnya kita nggak bisa berubah. Dan kita semakin menjadi budaknya dia untuk dia hancurkan kita. Biasanya iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan diri, betul tadi yang sampaikan ya, dengan orang lain. Padahal setiap kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, ya. Cukupkan dirimu dengan apa adanya, kita ini milik Tuhan. Kalau ada orang yang bandingkan diri dengan orang lain, berarti orang ini nggak menghargai penciptanya, saudara. Tuhan pencipta kita itu sudah memberikan kita semua ruang yang indah. Masing-masing dengan ruang yang ada. Jadi kita mensyukuri. Kalau saudara menjadi dokter, syukuri saudara bertanggung jawab dengan kedokteran saudara. Saudara jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta, syukuri, bertanggung jawab dengan panggilan hamba Tuhan saudara. Apapun yang kita sudah Tuhan kasih, syukuri karena masing-masing dikasih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau sampai kita masih bandingkan kita dengan orang lain, berarti kita sedang tidak menghormati Sang Pencipta kita. Kita sedang tidak menghormati Dia yang membuat kita menjadi orang-orang luar biasa. Ya, mari kita lihat terus. Nah, dalam kitab Efesus 4:20-24 kita diajarkan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, amin, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kita semua sudah menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya. Orang yang iri itu orang yang bernafsu menurut dagingnya dia, gitu ya, yang menyesatkan akhirnya langkah-langkahnya dia. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, amin, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bisa nggak kita lepaskan diri dari roh dan hati? Bisa. Karena pencipta kita di ayat ini mengatakan bahwa Dia memberikan kita satu kehidupan yang baru. Perlu kita membawa diri untuk introspeksi dan minta pengampunan Tuhan, ya. Nah, lihat respon dari si A itu, dia respon dengan kasih. Yusuf merespon dengan kasih. Daud merespon dengan kasih. Si A berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berikan hamba-Mu hikmat, dan Tuhan dengan pengampunanmu kepadaku, dengan kasih-Mu kepadaku, aku memberikan kasih-Mu kepada mereka, kelompok A, kelompok B, dan si B sendiri, karena mereka butuh Engkau. Ini doa orang dewasa, saudara. Ini doa orang dewasa. Ya, berapa kali kita dengar orang ngomong kita langsung seperti, wow, keciprat, kayak cacing keciprat air gitu, langsung menggeliat, ingin membela diri. No. Zaman sekarang kita perlu be wise, wanitanya Allah, wise, bijak, penolong, tetap tenang dan berdoa, dan terimalah kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan besar buat saudara, dan dengan kasih itu kita berikan kepada mereka, karena terbukti mereka ini nggak punya kasih Tuhan. Anda yang punya, saya yang punya, kita berikan kepada mereka. Kasih memulihkan, ya. Yonatan dan Daud, kita lihat contoh ini, mengubah perasaan iri hati dengan kasih. Kita pasti tidak asing dengan cerita dari Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat kembali, Yonatan selalu punya celah untuk bersikap iri hati pada sahabatnya Daud. Karena harusnya Yonatan yang diangkat jadi raja, keturunan dari Saul. Tapi kok Daud yang diangkat? Ada unsur iri hati secara manusia, bisa. Ya, tapi Yonatan adalah anak tertua dari Saul, di mana seharusnya ia yang menjadi raja berikutnya. Ya, namun ia tahu betul, Yonatan tahu betul kalau Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja
Israel. Jadi Yonatan nggak buka celah dengan roh iri hati, saudara. Ya, kita lihat lagi. 1 Samuel 18 ayat 1 berkata begini. Ya, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, ya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri. Bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud, ia malah memilih untuk melindungi Daud dari papanya sendiri. Yang waktu itu Saul ingin membunuh Daud karena ada puji-pujian yang hebat kepada Daud. Dan Saul marah, kenapa aku raja, kok malah Daud yang dipilih, yang dipuji, ya gitu. Ada, ini kan ciri-ciri orang iri hati gitu. Come on, kita belajar. Kalau dikawal ini, kita malah orang yang nggak bisa kita dorong supaya dia bisa. Dan kita ini hanya di belakang layar. Bahkan pergerakan kawal itu ada di bawah tanah. Nggak perlu orang tahu, tapi orang merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena kita membuat ini adalah supaya Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. It's not about us, but it's about Jesus Christ. Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang Yesus, saudara. Ya, ini penting untuk kita memahaminya. Ya, kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Kalau engkau iri hati, belajar untuk ambil kasih dari Tuhan. Kasih agape yang tak terbatas. Untuk melihat orang itu sebagai orang yang membutuhkan Yesus. Dan bila engkau hadir dengan kasih, untuk merangkul dia dengan senyummu, merangkul dia dengan doamu, merangkul dia dengan kata-kata pemberi semangat seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya, ya, memberi semangat. Kisah Daud dan Yonatan ini adalah contohnya. Contohlah sikap Yonatan ini dengan menunjukkan kasih dan bersyukur atas keberhasilan dari orang yang kepadanya kita sering bersikap iri. Juga meminta Tuhan untuk terus menyertai kesuksesan dari orang tersebut. Artinya kita belajar untuk mendoakan orang-orang itu. Karena, mengapa? Karena kita sudah tahu, kita sudah punya porsi sendiri dari Sang Pencipta. Cukup bagiku di situ, saudara. Dan orang lain, dia punya ruang sendiri, dia punya tempat sendiri, dia punya apa yang Tuhan kasih pada sendiri. Kita perlu mensupport, kita perlu mendukung dan bersyukur karena Pencipta kita sama, membuat semuanya itu indah. Contoh Kain dan Habel. Ya, ini cerita orang-orang iri hati semua yang ajari untuk gantikan iri hati dengan ketekunan. Ketekunan dan sikap iri hati bukan sesuatu yang dengan mudah bisa berjalan berdampingan. Ketekunan menciptakan sikap yang produktif, sementara iri hati cenderung merusaknya. Makanya coba lihat orang yang produktif, ya, terus mengerjakan apa-apa yang memang Tuhan ingin dia buat gitu. Tapi orang yang iri hati selalu ingin merusaknya, saudara. Ya, ketika melihat ada orang lain yang dinilai lebih, kita akan cenderung melihat rendah orang tersebut. Tadi ada yang ngomong seperti ini juga. Bagus, ya. Bukannya memotivasi agar kita bisa menjadi setara dengan mereka. Harusnya kita memotivasi, ya. Jadi ini lihat ya. Orang yang mengalami kasih Tuhan, ketekunannya ada, dia akan produktif. Tapi orang yang sibuk dengan menilai dan iri hati akan tidak terlihat dia bisa berbuat sesuatu. Ya, nah, masih ingat marahnya Kain karena hanya pengorbanan Habel yang diterima oleh Tuhan? Ketika Tuhan menghardik Kain, ia memberi sebuah nasihat klasik yang pasti kita semua orang tua tahu ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mari renungkan kata-kata ini. Ya saudara, dosa itu akan menggoda. Tetapi Tuhan bilang kita harus berkuasa atasnya, saudara. Ya, jangan biarkan ini dosa ini menggoda kita. Jangan. Kita perlu berkuasa atasnya. Ya, inilah yang kita perlu belajar dan melihat supaya kita bisa melihat kepada kacamata Tuhan dan kita mengambil apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Waktu kita mengerti sesuatu yang memang Tuhan mau untuk kita lakukan, saya percaya kita akan ditambahkan hikmat dan kedewasaan untuk memahami hal apapun.
Belajar dari kisah Kain dan Habel, iri hati juga sering terjadi saat kita mendapati orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Tadi di awal yang kita bahas. Ketika ada orang yang jauh lebih sukses dari kita, cobalah ambil waktu sejenak untuk melinik kembali orang tersebut. Ada beberapa harga yang harus ia bayar. Jadi orang itu berhasil, kita mesti ngerti ya. Ada harga bayar untuk dia mencapai hal tersebut, saudara. Nggak semudah yang kita lihat. Mungkin kita masih berada di titik tersebut karena memang belum punya wadah yang cukup untuk menerima. Apa wadahnya? Hatinya belum terbuka luas. Nah, orang yang berhasil itu karena dia sudah membuka diri seluar biasa, ya. Dia harus bayar harga banyak untuk mencapai sesuatu yang Tuhan mau. Ya. Nah, kita harus membuka wadah, bahkan menghancurkan wadah kita yang manusiawi itu, yang daging itu untuk apa? Dibentuk oleh Roh Kudus supaya menjadi wadah yang lebih produktif lagi, yang besar lagi, di mana kita bilang, Tuhan ambil alih hidupku dan biarkan dia yang berkarya. Jangan simpan wadahmu untuk egomu, saudara, untuk hanya engkau sendiri. Ini memperlambat. Tuhan memproses dan mempromosikan Anda. Saya bilang serius. Makanya saya ajak wanitanya Allah masuk di home care karakter building. Itu bagus karena kita belajar memulihkan keadaan kita untuk lebih dewasa lagi dalam roh. Karena kita wanita penolong dalam roh. Ya, ini PR saya supaya semua wanita Kristen di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, entah dia pendeta, bukan pendeta, entah dia guru, entah dia PNS, entah dia apapun, semua harus merendahkan diri, belajar taklukkan karakter dagingnya untuk dibentuk karakter roh dalam Tuhan. Ya, wadah kita harus diperluaskan supaya Tuhan bisa mengambil alih hidup kita lebih lagi dari yang kita pikirkan. Ya. Haleluya. Mari kita lihat terus cerita ini. Dalam praktiknya sebuah ketekunan dapat menjadi sebuah senjata untuk memerangi sikap iri hati. Cintailah Tuhan melalui pekerjaan kita. Sudah belum? Apapun yang Tuhan kasih Anda bersyukur, itu maksudnya. Ya. Sebab Tuhan sendiri mau kita bekerja untuk Tuhan. Jadi apapun kita mencintai itu karena Tuhan sudah kasih buat kita. Jangan melihat orang lain, saudara. Saya mau jangan lihat orang lain. Ya. Justru saat orang lain kita lihat dia mungkin belum bisa, kita gendong dia. Jangan cuma pegang tangannya, bila perlu kita gendong dia untuk membuat dia menangkap sesuatu. Ya. Jangan beri ruang bagi iri hati tinggal dalam kamu, karena iri hanya bisa merusak dan menghancurkan hidupmu. Mulai sekarang coba untuk melihat apa yang ada pada diri sendiri dan bukan pada orang lain. Yes, hormatilah Tuhanmu karena dia tahu kita sudah mencapai apa yang dia mau dan kita ada di situ untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lihat orang lain, ya. Belajar, karena iri hati ini paling melekat erat dengan perempuan, wanita, karena perasaan, ya. Nah, bagaimana menaklukkan itu? Ini dia, kendalikan diri, ya. Kemampuan kita untuk mengendalikan dirinya secara sadar akan menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga perilaku sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Pengendalian diri juga didefinisikan sebagai kapasitas manusia untuk mengendalikan respon, terutama dalam fungsinya untuk beradaptasi dengan norma ideal dimanapun kita berada sepanjang masa. Nah, ini prinsip-prinsip yang kita perlu belajar bagaimana menaklukkan yang namanya iri hati. Ya, kalau saudara sampai di poin ini, saya percaya saudara sudah mengerti. Karena itu paling dekat dengan wanita Kristen. Kita perasaan, kita perempuan, tapi perempuan yang seharusnya nggak rapuh, perempuan yang kuat dalam spiritual. Ya, kita melihat kekurangan orang, kita tahu dia butuh Yesus. Itu maksudnya. Anda yang punya ini, ada kasih Tuhan ini, kita berikan kepada dia. Ya, karena itu sebenarnya yang Tuhan mau. Kalau kita belajar untuk melihat dengan kacamata Tuhan, saya yakin saudara akan melihat kemenangan terjadi. Mari saya kupas sedikit lagi tentang hal ini. Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, lihat ini. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sementara Tuhan mau
kita penolong dalam roh. Kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua orang yang kita pandang dia lebih dari orang lain. Ya, karena memang itu yang Tuhan inginkan. Kita belajar melihat, ya. Iri hati adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam hidup sehari-hari. Baik dalam lingkungan, kantor, pendidikan, di mana-mana ada. Di gereja juga ada. Apalagi dalam pelayanan. Kalau kita lihat orang lain lebih dari kita, oh kok kayaknya dia. Come on, berikan ruang buat orang lain, Tuhan pakai. Karena penciptanya lebih tahu dia akan jadi seperti apa. Ya, kita belajar dengan kacamata roh untuk melihat apa yang benar dalam pandangan ilahi. Ya. Di keluarga, contoh seorang adik iri hati kepada kakaknya ketika orang tuanya membelikan sepeda motor baru untuk kakak. Seorang teman iri hati ketika melihat rekannya memperoleh nilai tertinggi daripada dia. Dan macam-macam problem. Orang bisa iri hati muncul. Seorang WL yang lebih dari yang lain, pengkhotbah yang lebih dari yang lain. Wah, macam-macam, saudara. Lihat, kalau Anda melihat orang seperti itu, berarti Anda sedang memancarkan diri Anda sama dengan orang itu. Tanpa kita sadar. Saudara. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, kita sedang membawa diri kita untuk berkaca dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendapat kekuatan untuk menolong orang itu. Kalau Anda respon orang iri hati, ya, respon dengan respon yang salah, maksudnya berarti Anda memantulkan sifat orang itu ada pada Anda juga. Ini tanpa sadar kita seperti itu, ya. Jadi kalau Anda iri sama orang, Anda sedang bilang juga Anda juga sama iri sama dia. Tapi kalau Anda bilang, oh Tuhan dia butuh engkau, berarti sama sekali Anda enggak memantulkan karakter orang itu dalam diri Anda. Karena Anda udah mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Ya, itu nilainya. Betapa iri hati itu telah memasuki semua orang, semua kalangan. Ya. Dan Tuhan mau kita belajar malam hari ini. Amsal berkata 4:23, ya. Semampu-mampu mungkin jaga hatimu dari segala pencemaran apapun. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, apa yang mau terpancar kalau hati saudara udah rusak? Nggak ada lagi. Ya. Nah, saya kupas sedikit tentang luka. Ya. Ini nggak ada dalam pembahasan ini, tapi mungkin nanti next time. Karena minggu depan ada tamu pembicara, ya. Tapi saya mau bicara tentang orang yang terluka, saudara. Orang yang terluka, contoh. Ini saya sudah sampaikan di dalam kelas home care, ya. Anak umur 12 tahun, ya. Papanya bilang, oke, Sabtu besok kita akan pergi mancing, ya. Karena Sabtu itu hari libur. Wah, anak ini semangat sekali, umur 12 tahun ya. Dia siapkan semua pemancingannya. Wah, dia siapkan. Dan pas hari H, pagi-pagi dia sudah siap. Tetapi dia lihat papanya terima telepon dari kantornya. Dan papanya bilang, oke saya siap, saya akan ke kantor sekarang. Dan papanya nggak ngomong sama anaknya, maaf nak, kita batal. Bapaknya nggak ngomong. Anaknya melihat papanya ambil mobil pergi ke acara yang lain. Anaknya mulai sakit hati. Hal kecil ya. Dia sakit hati kenapa? Karena dia berusaha untuk mau semangat pergi ke pemancingan bersama dengan ayahnya. Tapi ayahnya yang berjanji, ayahnya nggak tepati. Singkat cerita, anak ini simpan luka. Akhirnya cara bicara dia sama papanya juga udah berbeda. Udah nggak ada kasih. Dia belak-belakan ngomongnya kasar karena dia sudah nggak menghormati lagi papanya. Karena dia menilai papanya tidak menepati janji. Di meja makan dia murung, dia nggak mau makan. Macam-macam. Dan papanya ngomong dia juga nggak mau respon, saudara. Kenapa? Udah mulai timbul yang namanya luka hati. Dan itu kalau berlanjut lagi ada hal yang lain lagi terjadi, ya. Atau saya papanya juga akhirnya bicara yang salah. Mengapa kau begitu? Kamu kau begini. Tambah lagi dia marah. Kenapa? Komunikasi sudah mulai renggang soalnya. Lihat ya, orang luka hati bukan cuma anak ini luka hati. Papanya ikut luka hati. Kenapa? Karena lihat anaknya ini, kok dia sudah seperti ini, akhirnya papanya marah. Lalu luka hati papanya nambah ikut. Akhirnya komunikasi antara papa dan anak jadi buyar, saudara. Siapa yang buat di situ? Ada celah yang kita buat dan iblis ambil kesempatan di situ. Dan itu kalau nggak diselesaikan, ada pertanyaan minggu lalu di dalam kelas home care, apakah bisa berlanjut? Ya, apa yang dipantulkan di masa muda akan terpantulkan dalam keluarga.
Apa yang Anda rasa papa mama Anda buat di masa muda, kalau itu nggak diselesaikan, yang namanya luka hati, masuk ke dalam rumah tangga, Anda akan buat anak-anak Anda, semua orang yang ada, sama seperti itu. Ini, saudara. Ya, itu sedikit yang saya bahas. Iri hati akan berlanjut ke situ, ke luka hati yang lebih dalam, kalau kita nggak selesaikan. Ya. Ya, oke, kita sudah jelaskan itu. Yakobus 3:16 dikatakan seperti mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lihat itu iri hati, saudara. Ya, iri hati itu, wow, segala macam perbuatan jahat itu akan terjadi. Ya, mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, oh stop deh, itu nggak baik, itu nggak bagus. Itu bukan produk kerajaan Allah. Di-stopkan malam ini juga, saudara. Karena kita sudah bicara dan belajar firman Allah. Ya, stopkan. Minta Roh Kudus bantu saudara, lepaskan. Orang yang iri hati egois. Ya, kekacauan. Roh kekacauan itu melahirkan apa? Segala macam perbuatan jahat. Ya, sementara Tuhan berkata, Roh Allah itu memberikan kemerdekaan. Ya, yang hatinya teguh, ketetapan hati, ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ada ketenangan, ketentraman selamanya. Tapi kalau iri hati nggak ada ini. Ini semua nggak ada, saudara. Ya, jadi kita lihat apa yang Tuhan bicarakan ini. Ya, orang yang iri hati tidak akan pernah bisa bersyukur karena membandingkan diri dengan orang lain. Ya, tapi orang yang punya hati yang baik dia akan tetap bisa bersyukur. Belajar. Jangan mengingini rumah saudaramu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau perempuan atau lembunya. Ini jangan mengingini, ini bicara jangan iri hati. Jangan. Kamu nggak punya itu, jangan mau. Kamu mau nyamakan diri sama orang. Nah, itu saudara, itu maksudnya hukum ke-10. Ya. Jadi jangan sampai kita ada seperti itu. Kita sudah belajar tadi tentang Yusuf. Nah, orang yang iri hati tanpa sadar citra dirinya rusak. Oke.